Ya Tuhan Allah kami di surga, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Kami sangat bersyukur kepadamu untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan memanggil kami kembali dalam persekutuan sebagai umat-Mu sekalipun di ruang virtual ini. Semua kami yang ada di sini maupun seluruh jemaat Tuhan, jemaat Facebook dimanapun berada, Tuhan jamah hati kami, jamah hidup kami, persiapkan kami untuk menjadi bagian di mana pemberitaan firman ini dilaksanakan. Jauhkan semua penggoda pencobaan Tuhan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih. Kami rindu pada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita. Ini malam kedua ketika kita berbicara tentang keluarga. Izin bagi yang belum berkeluarga atau yang sudah pernah berkeluarga, kita mesti dengar kembali karena keluarga adalah gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mestinya hubungan yang baik dengan Tuhan itu membuat hubungan kita dengan keluarga itu jadi baik. Saya hari ini mengajak kita merenungkan kembali surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Efesus pasal 2. Pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Diberkatilah saudara-saudara semua di dalam nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa setelah kurang lebih 3 minggu kita tidak bersama-sama di malam penuh berkat, tapi sudah 2 malam kita bisa bersama-sama. Saya sangat bersyukur. Tadi habis pelayanan langsung bisa ada di malam penuh berkat lagi. Tuhan Yesus memberkati ya. Untuk kita semua, apa kabar? Semoga saudara-saudara aman dalam pimpinan penyelenggaraan Tuhan. Kalau ada dengan suami, istri, anak-anak, baik. Karena keluarga menjadi sorotan paling tidak untuk 2 malam hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi yang belum menikah atau yang sudah pernah menikah, saya izin ya tetap akan menyampaikan hal-hal ini. Tapi baik juga belajar supaya kalau besok-besok nikah dan baik-baik. Pasangan yang sepadan. Aku menjadikan bagimu seorang penolong yang sepadan. Sepadan ini dalam Alkitab punya 3 pengertian, saudara. Sepadan itu berarti sama-sama percaya Tuhan. Sama-sama seiman. Sama-sama mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, seiman itu berarti dua-dua rajin pergi gereja. Jangan satu rajin, satu suwangi, ya itu tidak sepadan itu. Karena itu sepadan itu berarti kita seiman. Kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Yang kedua, sepadan itu berarti satu laki-laki, satu perempuan. Kalau satu laki-laki, satu perempuan itu sepadan. Kenapa? Karena perkembangan zaman sekarang ini parah. Ada yang dua-dua laki-laki, ada yang dua-dua perempuan. Nah itu tidak bisa, itu dua-dua berkorek-korek nanti. Karena itu sepadan menurut Alkitab, aku akan menjadikan bagimu seorang perempuan yang sepadan. Berarti laki-laki, Tuhan ciptakan perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan ya, begitu ya. Yang ketiga, sepadan berarti yang kuat menanggung yang lemah. Yang kuat menanggung yang lemah. Ini hari Bapak minum sopi, Bapak mabok, Bapak banting-banting ini kursi meja semua. Dalam teori ini Bapak sementara lemah. Mama yang kuat, Mama punya tugas itu memberikan dukungan, kekuatan, dorongan, menanggung dia pun kelemahan. Karena ada kemungkinan ini hari Bapak yang mabok, besok nanti Mama mabok. Jadi jangan sampai Bapak dan Mama uji mabuk-mabukan itu. Ya jangan. Tapi yang dimaksud dengan pasangan sepadan adalah yang kuat harus menanggung yang lemah. Supaya ada banyak kondisi yang membuat kita lemah. Suami mungkin lemah, istri mungkin lemah. Tugas kita adalah
bukan marah-marah, bukan berkelahi, bukan terus bicara dia punya kesalahan, tapi kita butuh untuk apa ya? Butuh untuk memberikan dukungan, doa dan lain sebagainya. Baik saudara-saudara, membangun sebuah pernikahan. Membangun sebuah pernikahan itu kita mesti sehat secara emosional. Mesti sehat secara emosional. Jangan sampai emosi kita bermasalah. Saya pun bapak guru olahraga. Saya bilang bapak berhenti sudah, bertobat sudah. Datang-datang sudah bertobat. Kenapa? Mensano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya bilang belum tentu. Yang biasa beribut, berlempar, berkelahi kiri kan itu yang sehat-sehat itu. Siapa yang sementara stroke berat dia ajak orang pi bakar pasar, kan tidak ada. Jadi harusnya kita sehat secara emosional karena kita akan membangun sebuah kehidupan. Kenapa sehat secara emosional itu penting sekali saudara-saudara dalam membangun pernikahan. Pernikahan itu sesungguhnya adalah sebuah kaca pembesar dari emosi. Saya ulangi ya, boleh bikin status. Pernikahan itu sesungguhnya adalah kaca pembesar dari emosi. Semua luka dan pengalaman masa lalu akan muncul ke permukaan untuk mencari penyembuhan. Pengalaman masa lalu, luka-luka batin yang ada di sini dalam pernikahan itu dia akan muncul keluar untuk mencari penyembuhan. Harus disembuhkan itu saudara-saudara. Semakin dekat seorang pasangan, semakin dekat dengan pasangan, saya makin dekat dengan istri makin dekat dengan saya, semakin keluar semua luka itu. Kalau kita betul-betul dekat, pasti luka batin kita kasih keluar. Emosi masa lalu kita kasih keluar. Bukan karena benci, tetapi tadi karena dia butuh mencari penyembuhan. Jangan takut untuk dekat pasangan dengan pasangan, untuk berbagi, bahkan berbagi luka batin yang butuh penyembuhan itu, saudara-saudara. Nah, karena itu dalam membangun pernikahan dibutuhkan membangun komunikasi yang baik. Komunikasi menjadi kata kunci sebab kalau ada dua orang sepakat untuk membangun relasi, siapapun kita, bahkan orang-orang yang yang punya kekurangan fisik dan lain sebagainya, tetap komunikasi menjadi kata kunci bagi sebuah relasi. Nah, selama ini orang bertanya, suami yang baik bagi istri itu seperti apa? Istri yang baik bagi suami itu seperti apa? Kadang-kadang suami berpikir kalau istri yang baik itulah istri yang harus ikut suami pun mau. Kadang-kadang istri berkata bahwa suami yang baik itu karena ikut istri pun mau. Apakah memang itu? Jawabannya tidak, saudara. Pembacaan tadi mengisyaratkan kebutuhan mendasar dari seorang suami adalah dihormati. Kebutuhan mendasar dari seorang istri adalah dikasihi. Ini tidak tergantikan oleh materi apapun. Karena itu, dari pesan firman ini saya ingin menyampaikan suami yang baik bagi istri itu kira-kira begini. Ini suami-suami harus berbesar hati ya untuk dengar ini. Istri juga jangan bilang itu sudah dengar, jangan begitu juga. Tapi coba kita dengar baik-baik. Ini suami yang baik bagi istri itu seperti apa ya kalau suami yang baik bagi istri? Satu, suami yang baik bagi istri itu adalah suami yang mampu untuk membangun kepercayaan. Harus mampu membangun kepercayaan bagi pasangan, bagi istri. Saya tidak tahu saudara mampu untuk itu atau tidak. Tapi suami yang baik itu harus membangun kepercayaan. Kalau tidak percaya berarti apa? Penuh keraguan, penuh kecurigaan. Bagaimana sebuah rumah tangga bisa aman dengan kecurigaan? Kan tidak bisa kan? Jadi bangun kepercayaan. Suami yang baik bagi istri itu membangun kepercayaan. Kedua, suami yang baik bagi seorang istri itu adalah percaya diri. Dia tidak boleh pasif. Dia mesti percaya diri. Dia itu kan kepala itu. Dia mesti percaya diri. Dan dalam kepercayaan dia tidak pasif. Dia mau untuk menunjukkan kasihnya kepada istrinya. Ketika suami yang baik bagi istri tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Suami-suami tidak boleh pukul istri. Suami-suami tidak boleh lempar kasih pica gelas, piring, TV. Ini masih kredit semua ini baru kasih pica bagaimana. Karena itu suami yang baik bagi istri itu dia tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Dengan cinta, dengan kasih bukan dengan kekerasan. Untuk apa kita memulai sesuatu dengan cinta tapi menyelesaikannya dengan kekerasan? Itu tidak sehat. Suami yang baik bagi istri adalah membangun waktu yang berkualitas dengan keluarga. Suami mau seperti apapun harus ada waktu yang baik. Bapak pendeta izin mau tanya, kalau misalnya
istri ajak suami ke gereja dia tapi suami tidak mau, terus dia lebih memilih untuk nonton live gereja di YouTube atau di FB. Wah, ini ke mana? Saudara-saudara, persekutuan itu pada hakikatnya adalah analog, perjumpaan. Kalau dulu ketika harus dari rumah ya oke, tapi sekarang kalau bisa temani istri pergi gereja itu lebih baik. Tapi kalau untuk dia berubah, jangan kita yang rubah dia. Mama mesti berdoa. Karena yang bisa rubah suami itu hanya Tuhan sah. Tuhan Roh Kudus yang bisa rubah dia. Jadi kita berdoa ya. Tapi saya ingin menjelaskan, gereja itu pada hakikatnya analog, perjumpaan ya. Perjumpaan antara anggota-anggota dari satu tubuh di sana. Ya, membangun waktu yang berkualitas dengan keluarga. Sesibuk-sibuk apapun kita, saudara, suami harus mempersiapkan waktu yang berkualitas dengan istri, dengan anak-anak. Kita mesti ada di rumah. Kita mesti makan bersama-sama di rumah. Kita mesti duduk bercerita bersama-sama di rumah. Waktu itu harus waktu yang berkualitas. Tidak sekedar ada saja begitu. Keempat, suami yang baik bagi istri adalah suami yang menjadi nabi. Dia harus kasih tunjuk jalan yang benar bagi istrinya. Suami bertanggung jawab untuk itu. Suami itu bila perlu malam-malam pimpin doa. Pagi-pagi bangun berdoa. Mau makan berdoa. Dia menjadi nabi bagi dia pun keluarga. Itu bagus sekali. Suami yang baik bagi istri itu adalah menjadi raja. Raja yang dimaksud adalah menjadi pemimpin. Ini pemimpin pasti yang dimaksud di sini adalah raja yang bijaksana. Raja yang harus melakukan seperti apa yang seharusnya. Dia pemimpin. Walaupun pembacaan tadi bilang begini, dia adalah kepala itu bersifat administratif ya. Maksudnya orang tanya itu keluarga, siapapun keluarga, itu Pak Pendeta Yandi punya itu, keluarga Menobe itu, dia secara administratif dia kepala, tetapi sekaligus fungsi-fungsi itu mesti dijalankan. Dialah raja, tapi tidak boleh pakai itu raja tuh untuk menjadi diktator, untuk menjadi jahat malah dan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Suami yang baik bagi istri itu adalah menjadi imam. Coba dibedakan antara nabi dan imam. Imam dia menjalankan sejumlah ritual. Nabi-nabi itu dia kasih tahu sesuatu yang baik. Kalau tadi saya bilang, kalau kita gabung ini dua berarti dia mesti memimpin ibadah-ibadah, tetapi dia harus menegaskan sesuatu. Nabi bernubuat tentang sesuatu. Anak-anak, stop judi, berhenti judi. Mama berhenti sudah judi. Nanti satu saat kecewa nanti, misalnya begitu. Suami yang baik bagi keluarga itu dia melindungi. Dia bagi istri, suami yang baik bagi istri dia melindungi istrinya. Dia jaga istrinya. Jangan biarkan istri pergi-pergi sendiri-sendiri itu. Jaga dia pun nama baik, jaga dia pun diri. Tidak boleh omong-omong istri pun nama di orang lain. Apalagi di orang lain pun istri. Jangan. Suami yang baik bagi istri itu menurut refleksi dari firman ini kira-kira begitu. Dia menjadi pelindung. Dia menjadi pecinta. Istri harus menikmati cinta dari suaminya. Itu akan menjadi sesuatu yang baik sekali. Nah itu yang suami-suami punya. Sekarang yang istri yang mana? Kadang-kadang sekali lagi. Kadang-kadang suami pikir istri yang baik bagi suami itu adalah istri yang ikut suami pun mau. Tidak juga. Pembacaan tadi mengisyaratkan hal-hal yang baik ini supaya kita menilai istri yang baik ini seperti ini. Tidak untuk kita saling menuding sekarang karena ada sama-sama dengan suami, tetapi minimal kita bisa tahu kita ternyata sudah sampai di titik ini. Pertama, saudara, istri yang baik bagi suami itu adalah menolong suami untuk mencapai visinya. Suami ini kan punya visi, punya cita-cita, mungkin juga bersama-sama dengan istri. Istri pun tugas itu adalah mendorong suami untuk mencapai visi itu. Jangan istri yang protes, jangan istri yang marah-marah, kadang-kadang istri yang bertengkar gara-gara suami pun cita-cita. Kecuali kalau dia pun cita-cita terlalu aneh, misalnya mama, satu saat kita akan bikin rumah di matahari. Nah itu tidak betul itu bisa jadi masalah itu. Jangan, kalau itu jangan. Ya. Menolong suami untuk mencapai visi. Itu istri yang baik. Istri yang baik itu memberi dukungan saat kelemahan menimpa. Mungkin suami kita sementara mengalami kelemahan. Mungkin dia punya masalah hari ini. Mungkin dia punya beban. Seorang istri yang baik memberikan dukungan.
Harus berani berkata kepada suami, semangat, mama dukung, mama kasih tahu anak-anak semua dukung papa, apapun keadaannya. Itu istri yang baik. Jangan istri yang baik, suami ada masalah, dia foto dia pun suami, baru dia bilang kenal ini om kok. Itu istri yang baik itu. Istri yang baik itu suami dalam keadaan apapun dia akan sampai dan menjaga. Dia harus mendukung sekali. Istri yang baik itu dia tahu bahwa sebagai manusia suami mungkin punya kelemahan. Dan dia mesti harus bisa menjaga, menolong. Suami yang baik juga harus tahu tanggal mana tanggal muda dan mana tanggal tua. Ya, mantap lah. Terima kasih Om Fernando Tumiwa. Saudara-saudara, jadi memberikan dukungan ketika suami mengalami kelemahan itu serius sekali. Kadang-kadang suami-suami itu ada kelemahan, dia tidak kasih tahu dia punya istri, tapi tadi semakin dekat dia punya hubungan itu sangat baik. Tuhan Yesus memberkati ya, begitu. Nah, selanjutnya istri yang baik bagi suami itu adalah menghibur di saat sedih. Suami-suami yang kadang-kadang sedih dan tidak menangis, air mata tidak jatuh. Tapi istri mesti peka sedikit untuk lihat bahwa suami-suami ini sebenarnya sedih, menyimpan betul punya perasaan sedih. Tapi istri yang peka itu dia menghibur ketika suami sedih. Ketika suami seolah-olah tidak punya harapan lagi, ketika dia sudah semakin lemah. Istri yang baik bagi suami itu memberi dorongan untuk melangkah saat mulai kehilangan keberanian. Dia harus menolong untuk mendorong suami terus melangkah ketika suami pun keberanian makin surut. Saya biasa kalau mau khotbah kok gugup berkhotbah begitu, saya tanya istri saya WA, mama ini bagaimana? Mama tuh bilang semangat papa, itu kan papa belum ngomong saja, kalau papa suruh omong berarti sudah bisa ya. Tapi artinya bahwa ketika kita mulai tidak punya keberanian, istri harus menjadi orang pertama yang mendorong kita ketika kita sudah mulai seperti lesu, tidak berani lagi dan seterusnya. Istri yang baik bagi suami itu adalah istri yang menjadi sahabat dalam segala hal bagi suami. Menjadi sahabat dalam segala hal. Waktu susah, waktu senang. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Istri yang baik itu kira-kira begitu. Saudara-saudara, selanjutnya seorang istri yang baik bagi suami, dia harus menjadi pendoa syafaat. Pendoa syafaat bagi suami. Dia yang mendoakan apa yang menjadi pergumulan. Ya, ini sebuah sukacita sesuatu yang baik sekali ketika suami apalagi tahu kalau istri berdoa bagi dia. Istri yang baik bagi suami itu ini istri-istri mesti dengar. Istri mesti dengar. Istri yang baik bagi suami itu tidak mengungkit kesalahan masalah. Tidak boleh. Itu dia tambah lemah itu. Itu bahaya. Woi, saya suka protes di sini ini. Saudara juga kena protes kok. Yo, shalom Jonathan, shalom. Mam Pendeta, shalom. Apa kabar kok? Ya, oke, kita lanjutkan. Istri yang baik bagi suami itu demikian. Jadi ukuran-ukuran kita tentang suami yang baik tadi sudah ada. Ukuran tentang istri yang baik itu sudah ada. Itu menurut refleksi dari firman di malam hari ini. Lalu apa yang harus dilakukan, saudara? Apa yang harus dilakukan? Ini menjadi penting. Suami istri mesti punya kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang membuat semangat. Yang membuat hidup. Kalau dia sakit berat, itu pasti apa bisa lihat kau makan. Harus makan. Harus makan. Makan kok semangat. Begitu Begitu. Jangan bapak ada sakit kesebihan bapak. Ini tidak bisa. Tidak lama. Lebih bapak tersertifikat sudah bapak. Weh, ini bahaya. Itu bapak yang sebenarnya bisa tambah 10 tahun kurang. Tinggal 1 tahun ini. Ini jadi masalah. Hormat. Luar biasa saudara-saudara kalau suami dan istri itu bisa dengan kata-kata yang saling menguatkan satu dengan lain. Saya kira itu sangat istimewa. Atau saudara-saudara suami istri yang baik itu harus mengupayakan ini saat-saat yang mengesankan. Harus ada saat-saat yang mengesankan, tapi kesan baik ya. Sebab semua kesan ada bisa kesan, tapi kesan-kesan itu juga bisa kesan-kesan tidak baik. Haruslah
dengan kesan-kesan yang baik, kesan-kesan yang aman, kesan-kesan yang buat kita mengingat-ingat kebersamaan, yang membuat jadi berharga dan tinggi sekali. Suami apa yang harus dilakukan? Harus mungkin saling memberi hadiah. Wih, omong hadiah nih kami senang betul. Istri kasih hadiah di suami, suami kasih hadiah di istri. Jadi kalau istri minta bilang, "Papa, beli lipstick dulu." Ya, Bapak beli. Bapak jangan bilang, sudah, Mama makan sirip pinang saja baik. Yang penting, itu jangan begitu. Pak Pendeta, beta pun istri bilang marah-marah, pending dalam keluarga, tapi menurut beta tidak penting bagi keluarga. Tapi menurut beta tidak perlu. Apakah bisa dibenarkan perkataan ini? Yang dimaksud itu marah apa? Marah itu baik. Marah dia pun kesalahan, marah dia pun sifat, bukan marah dia pun orang. Kalau istri pemalas, marah dia pun malas, bukan marah dia punya badan. Jangan sampai istri pemalas, dia lupi mana kok beta sonde suka lihat lupu muka, itu marah dia pun badan. Kalau kita baca Amos pasal 2 ayat 9-10 dia kasih tahu. Ayub pasal 2 ayat 9-10 dia kasih tahu. Ketika Ayub pun istri datang protes, apakah engkau mau terima yang baik dari apa? Dia bilang, masih percaya engkau pada Tuhan. Kutukilah dia dan matilah. Ayub bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Maukah engkau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik engkau tidak mau terima. Tapi dalam semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia marah sifat istri yang hanya mau terima yang baik. Tapi dia tidak marah dia istri punya badan. Saya kira itu yang paling penting. Dia marah tuh penting. Ini suami dong kalau tidak marah sendorang ini juga kadang-kadang dong terlalu nakal lah. Ya. Yang berikut saudara-saudara, apa yang harus dilakukan? Pelayanan. Suami melayani istri, istri melayani suami. Kita butuh saling melayani. Saling melayani itu baik. Pasti bukan untuk membandingkan kita pelayanan satu terhadap yang lain, tapi itu baik bagi sebuah keluarga. Terakhir saudara, apa yang harus dilakukan? Mesti ada sentuhan fisik. Mesti ada sentuhan fisik sedikit. Dalam iman Kristen, apakah istri sejajar dengan suami dalam rumah tangga? Tadi saya sudah bilang, sesungguhnya sejajar karena dia mitra, dia teman, dia sejajar. Yang tadi bilang, karena suami adalah kepala, itu bersifat administratif. Sekaligus pembacaan tadi memberi gambaran tentang Tuhan Allah sebagai mempelai laki-laki, manusia sebagai mempelai perempuan, Yesus Kristus yang berkorban, Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja. Tetapi dalam iman Kristen, hubungan suami dan istri itu sebuah hubungan yang sejajar. Karena untuk laki-laki menjadi sempurna dibutuhkan seorang perempuan. Begitu kira-kira yang dimaksudkan. Nah, saya lanjutkan, sentuhan fisik itu penting. Jangan kita tidak sentuh kita pu istri sama sekali. Istri itu tidak sentuh suami. Ini tolong siap hati baik-baik. Ini istri dong, jangan sampai kita baru sentuh sedikit bilang, kok ada apa panas begini juga. Jangan. Sentuhan itu penting untuk kita kadang-kadang sentuhan kulit, sentuhan fisik itu membentuk perilaku dan itu sangat baik bagi keluarga. Saudara-saudara, mari kita sejenak kita merenungkan usia pernikahan yang kira-kira di bawah 10 tahun itu seperti apa. Kita ini kan punya usia pernikahan kan banyak-banyak toh. Nah, sekarang kita mulai dari usia di bawah 10 tahun. Apa sih yang terjadi di bawah usia 10 tahun pernikahan? Pertama, itu masa berdua. Itu masa di mana kita penuh dengan cinta. Itu cinta terus. Meluap-luap itu cinta. Bergumul untuk mendapatkan anak. Itu hal-hal yang indah di dalam kehidupan berumah tangga. Makin menemukan keaslian. Di bawah 10 tahun itu kita makin menemukan keaslian dari pasangan. Dulu masih pacaran kan dia pergi ke kita itu kan dia mandi toh. Mungkin setelah menikah di bawah 10 tahun kita ternyata orang ini jaga diri betul-betul sampai mandi juga tidak. Mandi juga jarang. Kira-kira gitu. Di masa di bawah 10 tahun itu cita-cita yang tinggi tentang rumah tangga dan anak. Kadang-kadang kita bangun cita-cita luar biasa begitu. Kita ingin supaya inilah, itulah, punya itulah, semua begitu. Kata kuncinya adalah di masa di bawah 10 tahun ini adalah kata penerimaan,
peletakan percaya dan pengampunan, karena yang asli-asli dong mulai muncul. Itu masa di bawah 10 tahun tuh ada juga masa di mana anak-anak kita mulai memiliki anak-anak kecil. Anak-anak kecil mulai hadir di tengah-tengah kita. Mulai sibuk-sibuk tuh. Apalagi ibu-ibu mulai sibuk sana, sibuk sini. Mulai ada kesulitan membagi waktu. Sehingga kita butuh yang prioritas itu seperti apa. Proteksi yang kuat terhadap anak. Di bawah anak, kalau di bawah 10 tahun itu kita pun proteksi dia mati punya. Itu guru-guru yang coba-coba marah ke anak, apalagi guru yang marah itu dia perempuan yang belum menikah. Itu mama-mama dong akan labrak dia. Itu proteksi yang kuat kepada anak. Dari satu kamar pergi satu kamar, saya mungkin kasih pakai jaket, mungkin pakai, ya jaga sekali kan di bawah 10 tahun. Ini masa transisi sesungguhnya. Kita sementara kebingungan untuk menjawab pertanyaan, kita masih muda atau sudah tua? Apa kita masih muda atau kita sudah tua? Ini di masa di bawah 10 tahun. Kita mendefinisikannya agak aneh, sampai beberapa orang pikir ini memang masih muda Bapak, masih sudah tua Bapak tapi jiwa muda. Kira-kira begitu. Masa ini adalah kebutuhan mendesak dan tinggi. Kita butuh banyak hal sekali dan cukup tinggi. Kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak seperti apa? Untuk apa? Untuk bayi, untuk kebutuhan rumah, untuk makan minum dan lain sebagainya. Kata kuncinya adalah tanggung jawab, percaya, sekali lagi pengampunan. Karena kita berjumpa terus. Ini menjadi serius bagi kita semua ya. Tuhan menolong kita. Nah, bagaimana pernikahan di 11 sampai 25 tahun? Ini saya punya masa ada di sini. Saya tidak tahu saudara nikah. Saya sudah 13 tahun, baru 13 tahun dalam masa di sini. Jika sudah nikah pencatatan sipil tapi belum nikah gereja, apakah sudah termasuk suami istri? Nah, menikah itu ada 3, Om Ocep. Menikah itu ada 3. Satu, nikah adat, karena kita nih semua berbudaya, kita punya adat. Yang kedua, nikah pemerintah, karena kita orang Indonesia yang ada pencatatan sipil itu. Ya, karena kita orang Indonesia harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di kelurahan ini nih ada kakak nama ini. Karena kita orang Indonesia. Tapi yang ketiga, nikah agama. Kan kita orang beragama. Makanya ada peneguhan dan pemberkatan nikah. Apalagi kita orang Kristen. Ini 3 harus dipenuhi semua. Meninggalkan orang tua dalam 3 hal ini. Bersatu. Meninggalkan orang tua, bersatu. Nah, untuk bersatu nih, adat, gereja, dan negara. Nah, di usia pernikahan 11 sampai 25 tahun. Pertama, ini ketika kita mulai memiliki anak mulai remaja. Anak mulai usia belasan tahun nih, kita punya harapan besar. Kadang-kadang dia setel bagus-bagus, kita baku korek dari istri, kita bilang, itu macam kayak papa dulu itu. Itu macam kayak papa dulu itu. Kita kepingin banyak sekali supaya dia lebih hebat lagi. Kalau bapak pegawai, dia bapak petani, dia mesti pegawai dan seterusnya. Tapi kita mulai was-was. Ibu-ibu kadang-kadang bilang di depan suami, bilang, aduh kita pu anak nih mulai nona-nona dong sengaja lewat-lewat rumah terus ini, aduh kita mulai was-was. Dan dong pergaulan, dan dong punya handphone, dong punya segala macam. Kita mulai di masa ini kita melihat anak-anak sebagai gambaran dari orang tua. Dia muka makin ke dia pun bapak, dia pun mama, suaranya makin begitu. Kita makin melihat diri kita ada di situ. Isu ini semakin sulit diatur. Anak-anak remaja itu mulai sulit diatur. Mereka mulai bisa memberontak kadang-kadang. Pak Pendeta, bagaimana dengan istri yang suka membangkang terhadap suami dan kepala batu? Apakah kita juga harus keras dalam menghadapinya? Saudara-saudara, sebenarnya persoalan paling besar yang rumah tangga itu sebenarnya komunikasi saja. Komunikasi kepercayaan, cinta, pengertian, pengampunan. Kalau itu ada, saya kira jangan pisahkan itu. Kenapa istri membangkang kadang-kadang? Dia ini dia lihat dari suami. Istri tidak mau masak, tidak mau buat kopi. Tanya kenapa? Kok bapak hanya tidur saja di situ? Jadi dia membangkang itu karena dia butuh perhatian kadang-kadang.
Kita tidur-tidur sebuah hanya perintah-perintah saja. Ya kira-kira begitulah. Baik, saudara-saudara, anak-anak mulai sulit diatur. Di masa remaja itu perhatian pada pasangan mulai berkurang. Aduh, kita mulai masing-masing sibuk, itu ada di puncak-puncak karir, perhatian mulai berkurang, sentuhan fisik mulai kurang. Ya apalah, orang mulai mapan bekerja. Di usia pernikahan 11-25 tahun itu rata-rata orang mulai mapan bekerja. Dan ketika dia mulai mapan bekerja itu, dia mulai ada sedikit uang. Kalau dia mulai ada sedikit uang nih, nah ini ujian juga ini. Butuh lebih lagi. Dia lebih banyak ada argumentasi, lebih argumentatif. Soal kerja, soal hubungan, soal waktu. Kita omong sendiri, dia selalu bantah, selalu bantah. Suami istri kadang-kadang di titik ini bertengkar sekali. Kata kuncinya adalah ingat, mesti setia, percaya, dan terus pengampunan. Pengampunan harus selalu menyertai. Pengampunan mesti menyertai. Masa memiliki anak-anak yang sudah bekerja. Ketika kita anak-anak mulai bekerja, apa yang terjadi? Kita bangga sekali. Sebagai orang tua bangga, weh, saya punya anak sudah kerja di sini. Dalam bahasa orang tua dia bilang, saya punya anak sudah jadi manusia. Orang sudah jadi manusia nih. Di masa itu, apa ya, ketika usia ini, anak yang harus bekerja tapi dia belum bekerja, membuat kita stres. Aduh, ini anak ini belum bekerja, besok-besok udah mau nikah, udah mau makan apa ini. Di masa itu, kita mulai membayangkan kegagalan. Bapak dulu ini di usia begini, bapak sudah begini. Kenapa anak belum? Di masa ini mulai ada penyakit. Kita tidak suka penyakit, tapi kita berjalan menuju sakit ini. Yang mesti jaga bapak juga kita pendiri. Nah itu bayangkan kalau sakit sudah datang, rumah belum ada lagi, belum lagi hari pensiun lagi. Woi, macam-macam kita punya tantangan. Kita mulai punya bayangan hari tua. Nah hari tua ini kadang-kadang orang mulai hitung terbalik. Usia 50 tahun dia bilang, kalau kita hidup 70 tahun berarti saya pun tinggal 20. Tinggal 20 nih harus buat bagaimana sudah ini. Kata kuncinya adalah penyerahan. Penyerahan kepada Tuhan, percaya. Dan pengampunan terus mesti jalan. Saudara-saudara, masa pernikahan 25 tahun ke atas. Yang di 25 tahun pernikahan ke atas itu. Sampai pernikahan emas. Masa memiliki anak-anak yang sudah menikah. Kita bangga pada anak dan cucu-cucu. Kita bangga sekali. Tapi kita mulai rasa tersaingi. Cemburu pada anak. Kadang-kadang kita mulai rasa begitu. Ini anak dong ini tidak datang. Lihat ini. Kira-kira begitu mulai merasa ditinggalkan anak-anak mulai sibuk kerja, kita merasa tidak ada yang datang ketemu kita lagi, kita merasa kita mulai sepi sendiri, tanda-tanda fisik kita mulai menurun, mata mulai kabur-kabur, tangan angkat mulai gemetar, kulit-kulit sudah tidak kincong lagi, mulai keriput-keriput, tanda-tanda fisik mulai menurun. Kita mulai penyakitan kadang-kadang. Asma berkepanjangan lah, asam urat, macam-macam. Kata kuncinya adalah penyerahan, terus bersabar, dan mengampuni tetap harus ada. Masa terakhir itu adalah masa berdua kembali. Anak-anak semua suka kerja dong, super pergi dan anak. Masa berdua kembali. Kita mulai rasa kesepian kita sendiri, betul. Sendiri. Ketergantungan pada pasangan. Istri tergantung pada suami. Suami, kadang-kadang kita lihat orang tua dua orang itu, satu perhatikan, satu dan dua sendiri dalam kesendirian mereka. Mereka sakit-sakitan. Fisik mereka sudah semakin menurun. Dan mungkin sekarang mereka sementara siap mempersiapkan kematian mereka secara serius. Kata kuncinya adalah ketekunan, pengampunan, penyerahan. Kesimpulannya, saudara. Saya bawa kita pada kesimpulan kita di hari ini. Saya kira ini menjadi sebuah catatan yang penting. Pertama, tidak kebetulan, saudara. Tuhan memberikan kepada kita pasangan kita masing-masing. Tidak pernah kebetulan. Ketika Tuhan memberikan kita punya suami, istri, mungkin cara-caranya beda. Ada yang memang pacaran 10 tahun. Ada yang dijodohkan. Ada yang jalan-jalan tiba-tiba ketemu, macam-macam. Ada yang pas tugas sama-sama, ada yang pas
persiapan CPNS, ketemu macam-macam di pencari ketemu. Tetapi tidak pernah kebetulan sesungguhnya. Tuhan memberikan kepada kita pasangan kita masing-masing. Tidak pernah kebetulan. Kedua, sebenarnya tidak ada kata gagal dalam pernikahan. Tidak ada kata gagal dalam pernikahan. Yang ada hanya belajar dan berhasil. Biasanya yang gagal itu kan dia tidak mau belajar sampai berhasil. Berumah tangga itu pelajaran yang tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Butuh belajar sampai berhasil. Ketiga, yang tidak berubah di setiap masa adalah pengampunan. Kalau tadi kita ikuti semua di setiap masa, mulai dari bawah 10 tahun sampai di atas 50 tahun, di atas 25 tahun, yang tidak pernah berubah itu adalah pengampunan. Kan kita lagi berjumpa dengan seseorang yang tidak setiap saat menyenangkan kita punya hati. Tanpa pengampunan, saudara, kita tidak menikmati kehidupan bersama-sama. Karena siapakah di antara kita yang tiap hari hanya mau memuaskan hati seseorang? Atau kita mau dipuaskan oleh setiap orang? Tidak. Pengampunanlah yang akan menolong kita untuk hidup bersama-sama lebih lama. Karena penerimaan dan lain-lain hanya bisa terjadi melalui pengampunan. Tanpa pengampunan kita tidak bisa ada penerimaan. Apalagi kalau dia pernah buat salah. Apalagi kalau pernah dia menyakiti kita. Itu beberapa kesimpulan kita, saudara-saudara bisa pakai itu. Saudara-saudara bisa menikmati sesuatu yang baru lagi dalam perjalanan hidup sebagai rumah tangga. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Terjadilah seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kasih-Mu besar bagi kami. Engkau mengajarkan kepada kami maksud-maksud-Mu melalui pemberitaan di malam penuh berkat ini. Memberkati semua jemaat Facebook, bahkan kami semua yang ada di sini, Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Kami terus berharap supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan berikan harapan, dan yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, serta yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Tolonglah kami supaya dari sehari ke sehari kami makin setia, baik kepada Tuhan, baik kepada orang-orang terkasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan istirahat, kami mohon Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati apapun yang sudah kami kerjakan hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaan di malam penuh berkat malam hari ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Besok saya ada di Lembata. Semoga acaranya aman supaya saya bisa melaksanakan pelayanan lagi malam di malam penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita boleh saling mendukung satu dengan yang lain, biar itu menjadi sukacita bagi kita dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.